Nama saya Nasyul Hanifah Hestiadi dengan NIM 082011133033. Perkenalkan, nama saya Lulu Aulia Putri Kusuma dengan NIM 082011133034. Perkenalkan, nama saya Vivi Diwanti Ramasari dengan NIM 082011133040. Perkenalkan, nama saya Salsa Auli dengan NIM 082011133041. Perkenalkan, nama saya Ryan Sani Adilah dengan NIM 082011133042. Nama saya Nafis Fajrul Zuhur dengan NIM 08201111334049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan memperagakan penggunaan bioteknologi dengan membuat tape ketan, tape singkong, dan tempe kedelai. Sebelum menonton peragaan bioteknologi, mari kita cari tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme, bakteri, fungi, atau virus, dan tumbuhan maupun produk dari makhluk hidup atau enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pada saat ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu, terapan, dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, dan matematika. Sehingga bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Untuk alat-alatnya terdiri atas kompor, panci kukus, saringan, piring, pisau, sendok, wadah kosong, dan baskom kecil. Untuk bahan-bahannya terdiri atas beras ketan, ragi tape yang telah dihaluskan, daun pandan, dan daun pisang. Langkah pertama, cuci beras ketan hingga bersih. Langkah selanjutnya, rendam beras ketan selama kurang lebih 6 jam. Langkah selanjutnya, kukus beras ketan hingga setengah matang. Sambil menunggu ketannya matang, kita bisa membuat ekstrak daun pandan terlebih dahulu. Langkah pertama, sediakan daun pandan yang telah dipotong kecil-kecil. Kemudian, blender daun pandan menggunakan air dan halus. Setelah dihaluskan, saring ekstrak daun pandan hingga didapatkan sarinya. Setelah setengah matang, tiriskan ketan, kemudian tambahkan sisa air kukusan ke dalam ketan yang setengah matang tersebut.
Setelah ditambahkan air sisa kukusan, kukus kembali ketan hingga matang. Setelah matang, tiriskan ketan, kemudian tambahkan ekstrak daun pandan sedikit demi sedikit hingga warnanya berubah menjadi hijau. Langkah selanjutnya, keringkan ketan yang telah ditambahkan ekstrak daun pandan dengan cara diaduk-aduk. Langkah selanjutnya, tambahkan ragi yang telah dihaluskan ke dalam ketan yang telah dingin. Langkah selanjutnya, masukkan ketan yang telah dicampurkan dengan ragi ke 3 buah wadah yang berbeda untuk dilakukan pengamatan selama 3, 4, dan 5 hari. Tutup wadah yang berisi ketan dengan rapat hingga tidak ada udara yang masuk. Kemudian letakkan wadah di tempat yang gelap. Perkenalkan, nama saya Nasya Hanifah dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tape singkong. Sebelumnya saya akan memberitahu alat dan bahan apa saja yang akan digunakan. Yang pertama ada singkong, ada ragi, daun pisang, saringan, dan wadah untuk menyimpan singkongnya nanti. Langkah pertama yaitu potong singkong menjadi beberapa bagian seperti pada video. Setelah dipotong menjadi beberapa bagian, kulit singkong kemudian dikupas. Singkong yang telah dikupas kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu, siapkan kukusan dan masukkan singkong yang telah dicuci hingga bersih tadi. Sambil menunggu singkong 3/4 matang selama kurang lebih 25 menit, kita hancurkan dulu ragi. Ragi yang sudah setengah halus kemudian ditambahkan gula. Setelah matang, singkong didiamkan hingga benar-benar dingin, barulah ditaburi ragi seperti pada video ini. Ditaburkannya menggunakan saringan agar tersaring bagian-bagian yang belum halus. Saat menaburkan ragi, dipastikan bagian atas dan bagian bawahnya terkena dengan merata. Setelah itu, ragi dimasukkan ke dalam masing-masing wadah yang terdiri dari wadah hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Tujuan dipisahkannya singkong pada masing-masing wadah adalah karena kita akan mengamati proses yang terjadi pada masing-masing hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Setelah singkong ditempatkan pada wadah, wadahnya kemudian ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang gelap dan amati perubahannya setelah hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Kemudian ditutup dengan rapat dan diberi label hari ketiga, hari keempat, dan kelima. Setelah itu disimpan di tempat yang gelap.
Pada pembuatan tempe digunakan beberapa alat dan bahan, yaitu nampan, kedelai, tempe yang dipotong-potong, saringan, plastik, dan panci. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cuci kedelai sampai bersih, kurang lebih sebanyak 2-3 kali. Langkah selanjutnya adalah merendam kacang kedelai selama 2 jam, sampai kacang kedelai mengembang. Setelah direndam selama 2 jam, kacang kedelai direbus selama kurang lebih 2 jam. Menggunakan api kecil di panci yang sudah disediakan. Setelah direbus, biarkan kacang kedelai dalam rendaman air dan diamkan selama semalaman. Tujuannya adalah untuk pengasaman. Setelah dibiarkan selama semalaman, kacang kedelai dicuci. Sembari dicuci, kulit kacang kedelai dihilangkan dengan cara digosok-gosok atau dihilangkan satu persatu. Jika sudah, dipisahkan antara kacang kedelai dan kulit kacang kedelai. Setelah kacang kedelai dipisahkan dengan kulit kacang kedelai, taruh di nampan dan sedikit diremas-remas agar kacang kedelai terpisah menjadi 2. Selanjutnya, dinginkan kedelai di atas nampan. Setelah benar-benar dingin, taburkan potongan tempe hingga merata. Ratakan sehingga potongan tempe dapat melekat dengan baik dan merata. Lalu masukkan kedelai yang sudah tercampur potongan tempe ke dalam plastik. Jangan lupa untuk menusuk-nusuk plastik tersebut. Selanjutnya, simpan di tempat gelap yang tidak terjangkau matahari dan tutup dengan kain bersih. Hasilnya akan dapat dilihat setelah dibiarkan selama semalaman. Berikut merupakan data pengamatan dari percobaan tempe. Sebelum diberi ragi, kematangan tempe sudah setengah matang. Untuk rasanya masih terasa mentah, aromanya tidak berbau, warnanya putih, dan teksturnya masih padat. Ketika sudah diberi ragi pada hari ketiga, kematangan telah mencapai tingkat sedang. Untuk rasanya masih terasa kedelai, aromanya masih berbau kedelai, warnanya masih berwarna putih, dan teksturnya agak padat. Kemudian pada hari keempat, kematangan telah mencapai tingkat sempurna, rasanya masih terasa tempe mentah, aromanya tidak berbau, warnanya berwarna putih masih. Kemudian teksturnya masih padat. Kemudian pada hari kelima, tingkat kematangan tempe sudah matang sempurna. Untuk rasanya masih terasa tempe mentah, aromanya tidak berbau, warnanya tetap putih, dan teksturnya tetap padat. Berikut merupakan data pengamatan dari tape ketan. Sebelum diberi ragi, tape ketan telah mencapai tingkat kematangan yang belum matang. Untuk rasanya masih tawar atau hambar, aromanya tidak berbau, warnanya putih kehijauan, dan teksturnya lunak dan lengket. Pada saat sesudah diberi ragi, pada hari ketiga, kematangan sudah mencapai tingkat sedang. Untuk rasanya tidak terlalu manis, aromanya wangi khas tape. Untuk warnanya berwarna hijau muda, teksturnya lunak dan berair. Pada saat hari keempat, kematangan telah mencapai tingkat matang sempurna. Untuk rasanya telah berasa manis. Untuk aromanya wangi khas tape, warnanya hijau muda, dan teksturnya lunak dan berair. Pada hari kelima, tape ketan telah mencapai tingkat kematangan matang sempurna dengan rasa sangat manis, aroma wangi khas tape, warna hijau muda, dan tekstur lunak dan berair. Kemudian berikut merupakan data pengamatan dari tape singkong. Sebelum diberi ragi, tape singkong kematangannya masih dalam tingkat belum matang. Untuk rasanya masih hambar, aromanya tidak berbau, warnanya berwarna putih, dan teksturnya agak keras. Sesudah diberi ragi, tape singkong pada hari ketiga tingkat kematangannya yaitu sedang, rasanya sedikit manis, aromanya wangi khas tape. Untuk warnanya mulai menguning, akan tetapi masih tampak putih-putih ragi di atasnya. Untuk teksturnya belum empuk sempurna. Pada hari keempat, tingkat kematangan tape singkong telah mencapai tingkat cukup matang dengan rasa manis, aroma wangi khas tape, dan warnanya sudah kuning muda. Untuk teksturnya mulai empuk sempurna. Pada hari kelima, tape singkong tingkat kematangan telah mencapai tingkat empuk sempurna dengan rasa manis, aroma wangi khas tape, warnanya kuning muda, dan teksturnya empuk sempurna.
Soal yang pertama yaitu jelaskan proses fermentasi pada pembuatan tape ketan dan singkong. Tape merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi yang berbahan dasar karbohidrat. Tape memiliki rasa yang spesifik yaitu manis atau kadang asam. Tape memiliki aroma beralkoholis serta memiliki tekstur yang lembut. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroba seperti hamir, kapang, dan bakteri lainnya yang terdapat pada ragi tape. Mikroba-mikroba tersebut bekerja sama dalam pembuatan tape. Pada proses fermentasi tape oleh ragi Saccharomyces cerevisiae terdapat 3 tahapan reaksi biokimia, yaitu yang pertama 2C6H10O6N ditambah NH2O menghasilkan NC12H22O11, yang dimana pada reaksi ini amilum atau pati yang terdapat pada bahan dasar dengan bantuan enzim amilase akan diubah menjadi maltose dengan cara hidrolisis enzimatis. Kemudian tahapan yang kedua yaitu C12H22O11 ditambah H2O menghasilkan 2C6H12O6. Pada reaksi ini, maltose dengan bantuan enzim maltase akan diubah menjadi glukosa. Pada reaksi yang ketiga yaitu C6H12O6 akan diubah menjadi 2C5H5OH plus CO2. Pada reaksi ini, glukosa dengan peranan hamid Saccharomyces cerevisiae akan diubah menjadi alkoholis dan CO2. Hal ini yang menyebabkan tape memiliki aroma beralkoholis. Kemudian alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik dengan bantuan bakteri. Soal yang kedua yaitu jelaskan proses fermentasi kedelai pada pembuatan tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifera atau kapang roti, atau Rhizopus arhizus. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks atau protein kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa yang lebih sederhana atau protein sederhana pada tempe yang lebih mudah untuk dicerna. Soal yang ketiga yaitu mengapa dalam proses pembuatan tape harus ditutup rapat. Pada proses pembuatan tape harus ditutup rapat. Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan tape tidak memerlukan oksigen, sehingga proses fermentasi ragi dapat bekerja dengan maksimal dan terhindar dari mikroorganisme lainnya yang dapat mengakibatkan rasa tape asam dan tidak manis. Soal yang keempat yaitu mengapa dalam proses pembuatan tempe kantong plastik harus dilubangi. Pada proses pembuatan tempe, plastik harus dilubangi. Hal ini dikarenakan kantong plastik bersifat kedap udara, sedangkan pada proses pembuatan tempe itu memerlukan oksigen. Oleh karena itu, pembungkus plastik harus dilubangi dengan lidi supaya udara dapat masuk. Soal yang kelima yaitu apa gunanya peragian pada proses fermentasi. Peragian pada proses fermentasi dapat memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan, sehingga makanan yang telah mengalami proses fermentasi akan mengalami perubahan tekstur dan memiliki aroma serta rasa yang khas. Selain itu, peragian pada proses fermentasi dapat memperkaya nutrisi pada makanan tersebut sehingga mudah dicerna dan bergizi. Kesimpulan pada praktikum bioteknologi yang pertama yaitu penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob atau tidak membutuhkan oksigen dibantu oleh beberapa mikroorganisme. Pada pembuatan tape, salah satu mikroorganisme yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan pada pembuatan tempe, salah satu mikroorganisme yang digunakan yaitu Rhizopus oligosporus. Kesimpulan yang kedua yaitu peranan Saccharomyces cerevisiae pada pembuatan tape, yaitu mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut yang menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Rhizopus yang digunakan pada fermentasi tempe berperan dalam menentukan kualitas tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai
menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks atau protein kompleks kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa sederhana atau protein sederhana pada tempe yang lebih mudah untuk dicerna. Kesimpulan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Faktor yang pertama yaitu waktu atau lama fermentasi, yang kedua jumlah ragi yang digunakan, yang ketiga suhu selama fermentasi, yang keempat ketersediaan oksigen, dan yang terakhir ragi yang digunakan. Sekian video biologi praktikum bab bioteknologi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.